Masih bersama kami di Presisi Pagi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, siaran langsung debat cawapres antara J.D. Vance dan Tim Walz di New York ditonton sekitar 67 juta orang. Menurut lembaga pemeringkat Nielsen, ini melebihi jumlah penonton debat cawapres Juni antara Donald Trump dengan Joe Biden. Bagaimana respon simpatisan partai dan warga yang belum menentukan? Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA. Middletown di negara bagian Ohio adalah kota asal senator dan calon wapres Partai Republik J.D. Vance. Di sini pula pendukung Partai Republik menggelar nonton bareng debat Vance dengan cawapres Partai Demokrat Gubernur Tim Walz. Joe Statzer adalah pengurus Partai Republik di Butler County, Ohio, wilayah yang juga mencakup Middletown. In 2016 and 2020, Butler County led Ohio in plurality of votes for Donald Trump. Statzer mengaku puas dengan isu-isu yang diangkat Senator Vance dalam debat. Like the border, like the economy, those type of things, like the strike now that's going on the East Coast. Well, certainly people are concerned about cost of living. That's always important, and their health care. Katie Wynette adalah pengurus Partai Demokrat di Butler County. Menurutnya, imigrasi serta hak-hak reproduktif menjadi isu terpenting bagi peserta acara nobar Partai Demokrat yang diselenggarakan di sebuah restoran di pusat kota Middletown. As soon as J.D. Vance dehumanized human beings by calling them illegal aliens, it was a little frustrating to hear that kind of language. Debat ini debat perdana cawapres antara Tim Walz dan juga J.D. Vance dan sekaligus mengakhiri rangkaian debat dalam rangkaian Pilpres Amerika Serikat. Pada bulan Juni lalu, debat diawali dengan debat antara Donald Trump dengan Joe Biden yang kemudian mengundurkan diri. Debat kedua terjadi antara capres Donald Trump dan juga Kamala Harris yang sudah secara resmi dinominasikan oleh kedua partainya. Satu isu yang diangkat dalam debat saat itu di Philadelphia masih membekas bagi sebagian peserta sebuah acara nobar di Springfield, negara bagian Ohio, sekitar 60 km dari Middletown. Jacob Payan adalah seorang imigran keturunan Haiti, komunitas yang menjadi sasaran bullying setelah dalam debat capres pada September, Donald Trump menuduh tanpa bukti bahwa pendatang dari Haiti mencuri dan makan anjing dan kucing warga. I need to be reassured that I'm gonna be safe while I'm here in America, because we come to America to look for safety, for peace. Ia mengaku diyakinkan oleh pernyataan Gubernur Walz saat debat. Tonight, Tim Walz appeared to be more of a calm guy in the debate. Mr. Vance was more on the defensive mode. Tapi tak semua imigran sependapat. Isaac Adi adalah imigran asal Nigeria. Isaac tetap mendukung paslon Partai Republik. I came into this country legally, and I expect that everybody that is coming to this country should play by the rule, which is coming legally. Peserta nobar dari Partai Demokrat maupun Partai Republik mengakui siapapun pemenang debat cawapres, hal ini tak akan banyak mengaruhi pilihan warga pada Pilpres. But what it does do is it lets people know how important it is that we all participate and that we get out and we vote. Just whether to vote for J.D. In advance or wait till election day. Ohio menggelar pemilihan awal pada 8 Oktober seperti belasan negara bagian lainnya, yang juga menggelar pemilihan lebih awal dari tanggal pemilu serentak pada 5 November. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Amerika Serikat tak luput dari fenomena migrasi iklim. Salah satunya terjadi di negara bagian Alaska yang identik dengan suhu udara beku. Perubahan iklim mempererat erosi dan sebagian wilayah pesisir, memaksa warga dari suku asli untuk pindah ke wilayah lebih aman. Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA. Bila perubahan iklim dan pemanasan global masih memicu pro dan kontra di penjuru Amerika Serikat, tidak demikian bagi suku asli Yupik di Alaska, negara bagian paling utara Amerika. I'd want to invite someone that doesn't believe in the global warming, and I want them to see it for their eyes, because in Newtok, where the village sits, right on, the coastline, you can see the permafrost melting, and that's due to the earth warming up.
Bongkahan es di perairan lepas pantai Alaska biasanya melindungi kawasan ini dari badai kuat. Tapi dengan melelehnya es belakangan, badai beruntun memperparah erosi tanah di permukiman Yupik bernama Nutok dan bahkan melelehkan ibun abadi alias permafrost bagian tanah yang biasanya selalu beku. This right here, you can kind of see the permafrost. And when you look down in there, you can kind of start seeing the mud fall apart. And then you can see it dripping. That's the permafrost melting. Menurut pantauan kantor akuntabilitas pemerintah, sebuah lembaga di bawah Kongres, sejak 1954 komunitas di Nutok telah kehilangan 1 kilometer lebih tanah akibat erosi. Sebagian besar dari sekitar 450 warga Nutok direlokasi ke kota baru, Mertarvik, hampir 15 kilometer di selatan Nutok. I do miss how everyone used to be like together. Now that we're relocated here in Mertarvik, I just feel like the community is not how it used to be. Puluhan warga yang masih bertahan di Nutok rencananya akan pindah pada akhir tahun karena toko dan sekolah telah pindah ke kota baru dan listrik di Nutok pun terancam putus. I'm pretty excited about the other people coming to move here too because it's way different than Nutok. I really love this new area and I just feel whole here. Nutok tidak sendirian dalam menghadapi ancaman erosi akibat perubahan iklim. Laporan dari Konsorsium Kesehatan Suku Asli Alaska menyebutkan sekitar 75% komunitas suku asli di negara bagian tersebut terancam oleh erosi, banjir, dan melemahnya permafrost. Menurut konsorsium ini perlu dana sekitar $4,3 miliar untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap permukiman warga asli Alaska. Untuk relokasi warga Nutok saja diperlukan dana $160 juta. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.